Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih, Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat kuis interaktif di aplikasi Kahoot, yaitu sebagai media evaluasi pembelajaran. Kenapa kita harus melakukan atau menggunakan kuis interaktif? Yaitu untuk menghidupkan suasana belajar yang menyenangkan, tidak monoton, dan bisa berkompetisi peserta didik dalam aplikasi Kahoot tersebut, yang mana bisa mengunggah atau menarik perhatian atau semangat peserta didik untuk mengikuti evaluasi pembelajaran. Oke, langsung saja kita tutorial membuat kuis interaktif di aplikasi Kahoot. Pertama-tama kita buka Google Chrome. Nah, kita cari di browser yaitu Kahoot, karena saya sudah sering membuka aplikasi Kahoot dan saya sudah pernah memberikan kepada peserta didik kuis interaktif di aplikasi Kahoot ini, sehingga ketika saya mengetik huruf K saja browsernya sudah mengerti, sudah paham apa yang saya inginkan. Kemudian kita klik enter. Nah, ini adalah layar utama dari aplikasi Kahoot. Kita diminta untuk login terlebih dahulu. Kita di sini loginnya free dulu ya, yaitu klik sign up free. Nah, kita klik, tunggu sebentar, masih loading. Nah, di sini kita akan dimintai oleh aplikasi Kahoot kita itu sebagai apa ya. Kebetulan di sini saya sebagai guru, maka saya pilih teacher. Kita klik teacher dan kita mengajarnya di mana, dan saya pilih school ya, di sekolah, ini di perguruan tinggi ya. Ini bisa juga pilih yang lainnya sesuai dengan jabatan kita. Baik, kita klik di school. Nah, di sini kita akan login menggunakan yang pertama itu email, dan yang kedua bisa continue with Google, Microsoft, Apple, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya menggunakan sign-in-nya yaitu continue with Google. Bisa kita klik. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nah, ini tergantung dari sinyal ya, lancar atau tidaknya. Kita kemudian klik akun Google kita. Ini sudah mulai merespon Kahoot-nya. Kita continue with Google tadi. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk ke akun Google kita. Menggunakan akun Google kita sudah masuk ke layar utama Kahoot. Nah, di sini kita dimintai apakah pengen atau mau membeli Kahoot. Itu banyak yang dapat kita gunakan apabila kita membeli. Tapi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana membuat kuis itu secara gratis. Nah, ini merupakan layar utama dari Kahoot. Nah, di sini saya sudah sering menggunakan Kahoot ini pada kelas 10A, B, dan D pada kuis mata pelajaran yang saya ampu. Nah, jikalau mau membuat kuis terbaru, kita klik buat di sini ya. Menu buat di sini kita klik, dan kita klik Kahoot di sini ya. Kahoot pelajaran interaktif singkat. Oke, kita klik. Nah, di sini ada 3 macam. Ini untuk yang berbayar tadi, dan yang ini buat bantuan AI, dan ini kita bikin sendiri ya. Nah, kita bikin sendiri soal-soalnya atau kuis-kuisnya. Nah, ini merupakan layar untuk kita membuat kuis tadi di aplikasi Kahoot ya. Ini bisa kita masukkan judul dari kuis kita tadi apa misalkan. Nah, masukkan judulnya. Nah, di sini langsung muncul judul yang sudah sering saya buat, yaitu kuis mata pelajaran fikih. Karena kebetulan saya mengajar fikih. Nah, ini bisa digunakan untuk sampul ya, agar Kahoot lebih menarik. Kita coba lihat. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ya, kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Nah, kita langsung saja ini optional. Dan jangan lupa di bagian visibilitas kita klik public ya, bisa dilihat oleh semua orang. Nah, kemudian kita selesaikan. Nah, ini sudah muncul. Ini sudah muncul kuis mata pelajaran fikih tadi. Nah, kemudian kita mau menulis soal atau pertanyaan, bisa diklik dimulai tulis soal Anda ya. Nah, misalkan soalnya apa yang teman-teman inginkan sesuai dengan mata pelajaran yang teman-teman ampu. Misalkan saya mata pelajarannya fikih, sebagai contoh soalnya hukum mengurus jenazah adalah. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar ya, atau bisa menambahkan video juga bisa, audio bisa juga. Di sini misalkan saya menambahkan gambar ya.
Kita klik. Nah, di sini gambarnya banyak, yaitu sesuai dengan soal kita tadi. Kalau tentang jenazah berarti Kahoot tersebut sudah menyediakan gambar-gambar tentang yang berhubungan dengan jenazah. Ada di perkuburan ya, ada orang takziah. Nah, ini misalkan saya mau memilih gambar yang ini, kemudian dia akan langsung muncul di tengah-tengahnya. Nah, seperti itu. Terus kita jawabannya kita ketik. Yang pertama, misalkan jawabannya fardu ain. Nah, yang kedua fardu kifayah. Yang ketiga sunnah, dan yang keempat mubah. Nah, dari keempat pilihan jawaban ini kita checklist mana jawaban yang benar ya. Nah, saya checklist pada gambar biru, pada warna biru fardu kifayah ya, hukum mengurus jenazah. Nah, di sini kita bisa mengatur batas waktu dari soal ini ya, batas waktunya mau diinginkan berapa. Tetapi ingat ya, sesuai dengan soal. Apakah soal itu sulit atau panjang, maka kita kasih waktu yang agak lama, misalkan 2 menit atau 3 menit ya. Tetapi di sini soalnya pendek dan tidak begitu sulit, saya kasih waktunya 20 detik. Nah, saya kasih waktunya 20 detik. Terus poinnya kita kasih poin yang standar ya. Jika memberi jawaban yang benar dengan jumlah poin standar ya, bukan poin ganda. Nah, di sini jenis soalnya yaitu kita pilih kuis, yaitu soal pilihan ganda. Nah, karena kita menggunakan secara gratis paketnya, ini ada 2 macam jenis soal, hanya ada 2 macam jenis soal, ini benar atau salah, dan ini kuis ya. Nah, tapi kalau kita berbayar itu banyak jenis tipe soalnya, mau yang mana? Oke, sudah selesai soal yang pertama. Jika mau menambahkan soal lagi, kita klik ditambahkan soal ya. Tambahkan soal, yaitu soal nomor 2. Nah, di sini kita pilih mau jenis soalnya yaitu yang mana, antara 2, kuis atau benar salah. Nah, kita pilih yang kuis ya. Nah, soal yang kedua kita ketik soal yang mau kita ujikan kepada peserta didik, yaitu misalkan takbir kedua dari mensolatkan jenazah adalah, nah kita klik, kita mau misalkan mencari gambar lagi nih tentang mensolatkan jenazah ya. Mungkin ini tidak terdeteksi oleh aplikasi Kahoot. Ini banyak berbagai macam ya, bisa menambahkan audio ya, bisa menambahkan dari YouTube atau GIF ya. Bisa yang kita inginkan itu bisa ditambahkan dari sini. Nah, kemudian kita tidak lupa lagi tadi mengetik jawabannya, pilihan jawabannya, yaitu yang pertama membaca Al-Fatihah, dan yang kedua membaca salawat Nabi, ketiga membaca doa untuk mayit, atau yang keempat membaca untuk umum. Jangan lupa kita mengklik checklist untuk jawaban yang benar, yaitu jawaban yang benarnya pada takbir kedua dalam menyolatkan jenazah, yaitu membaca sholawat Nabi. Jangan lupa kita kasih atau memberikan waktu untuk soal yang kedua ini ya, yaitu karena soalnya pendek, itu saya kasih waktunya 20 detik dan tidak susah ya soal ini ya. Dan poinnya poin standar. Nah, jikalau sudah dirasakan cukup membuat kuisnya, apabila mau menambahkannya lagi bisa klik tambahkan soal seperti cara yang pertama tadi. Nah, sebelum kita klik simpan, kita lihat dulu, kita review bagaimana bentuk soal atau kuis dari Kahoot ini. Klik pratinjau. Nah, di sini sudah ada yang tertera berapa jawaban yang sudah dijawab oleh para pemain, dan sini adalah waktunya. Waktunya dihitung mulai mundur. Nah, di sini sudah terdapat jawaban yang benar dan berapa orang yang menjawab berwarna merah, biru, kuning, dan hijau. Nah, jika sudah selesai, kita klik simpan.
Nah, kalau langsung mau dimainkan oleh peserta didik, kita selenggarakan live. Kalau mau diuji coba dulu atau disimulasi dulu, boleh. Dan tapi kalau belum atau besok kita mulai memberikan kuis ini, kita klik simpan dulu, klik selesai. Nah, sudah mengklik selesai. Nah, kita lihat di menu pustaka. Nah, ini sudah ada. Inilah yang tadi kita buat contoh dari kuis interaktif menggunakan aplikasi Kahoot. Dan di sini saya sudah membuat beberapa kuis, ya, ada kuis mata pelajaran SKI, IPA, dan kuis mata pelajaran Kahoot, fikih lainnya. Nah, kemudian apabila kita mau memberikan kuis tadi, kita klik selenggarakan live, ya, selenggarakan live. Kita tunggu. Kita pilih misalkan di kelas 10B, ya, kita pilih di kelas 10B. Nah, nomornya seperti ini. Inilah yang membuat siswa itu tertarik. Nah, di sini kita bisa memilihkan mode atau cara bermainnya seperti apa. Pada mode klasik ini yaitu mode yang harus menjawab dengan cepat dan benar, ya. Siapa yang menjawab dengan cepat dan benar, maka dia akan berada di puncak podium atau peringkat 1. Nah, yang kedua mode kuliah. Mode kuliah ini yaitu berbayar, ya. Nah, dan yang ketiga mode tim. Pada mode tim ini bisa digunakan oleh peserta secara berkelompok, dan mode akurasi ini yaitu ini yang bisa diraih atau peserta didik itu dengan nilai yang jawaban yang benar saja, ya, tidak perlu cepat, yang penting benar. Siapa yang benar dia banyak mendapatkan poin. Dan mode akurasi ini menghilangkan bonus kecepatan, ya, dan hanya menghitungkan akuratnya jawaban yang benarnya saja. Nah, di sini kita akan mencoba pilih mode klasik, ya, karena mode klasik ini peserta didik itu lebih bersemangat dalam berkompetisi, dalam berlomba. Siapa cepat dan benar menjawab soal tersebut, dia akan berada di podium peringkat pertama. Dan di sini pada pojok kanan bawah itu di pengaturan kita bisa mengatur, ya, tampilkan pertanyaan pada perangkat, yaitu soal dan jawaban ditampilkan di perangkat peserta. Kita bisa atur jadi peserta itu tidak hanya melihat di layar proyektor atau smart TV pertanyaannya, tetapi pertanyaannya sudah ada di laptop atau handphone mereka, ya. Ini bisa kita atur, dan karakter ini bisa memberikan kesempatan kepada peserta untuk menambah karakter atau ibaratkan profil dari akun mereka masing-masing. Dan yang ini bisa kita ganti misalkan untuk musiknya yaitu petualangan. Dan yang ini acak aturan soal. Kalau mau diacak atau mau diulangi soal tersebut bisa diklik ini dan acak urutan jawaban. Dan putar otomatis, ya, putar otomatis. Ini kita tidak perlu lagi mengklik next, maka di sini kalau diklik putar otomatis sudah berjalan sendiri. Kalau peserta didik sudah bisa menjawab semuanya, sudah terjawab semuanya soal tersebut. Baiklah, kalau sudah mau mulai kuis tadi diberikan kepada peserta didik, maka kita klik menu mulai ini. Nah, di sini kita tunggu. Kahoot sedang membuatkan pin. Nah, pinnya itu yaitu 89990. Bagi peserta itu untuk mengikuti game ini bisa browser di Google Chrome-nya yaitu www.kahoot.it, ya. Berbeda dengan guru. Kalau guru www.kahoot.com, tapi kalau peserta www.kahoot.it. Nah, kemudian ditambahkanlah PIN-nya. Jadi sudah muncul 1, ya. Ini karena kita klik putar otomatis tadi sudah dimulai dalam waktu terhitung mundur, ya. Kita mulai.
jawaban, tidak ditampilkan layarnya, pertanyaan layarnya di device peserta didik. Misal kita klik warna biru, ini jawaban yang benar ya, karena hanya saya yang bisa menjawab, yang bisa ikut. Nah, di sini saya memperoleh skor 638. Oke, sekarang nomor yang kedua. Ini adalah waktunya ya. Ini adalah baru 0 jawaban karena saya belum klik jawabannya. Itu jawabannya membaca selawat Nabi. Oke, ternyata jawabannya benar juga ya. Di sini lihat, ini adalah waktunya ya. Ini adalah baru 0 jawaban karena saya belum klik jawabannya. Itu jawabannya membaca selawat Nabi. Oke, ternyata jawabannya benar juga ya. Nah, di sini lihat, setelah itu siapa yang mendapat meraih bisa di podium pertama. Karena ini putar otomatis, jadi tidak bisa di stopkan. Nah, jikalau sudah selesai, para peserta main kuis interaktif atau menjawab pertanyaan kuis yang ada di Kahoot, bisa dilihat raportnya atau siapa saja yang menjawab benar di aplikasi Kahoot tersebut. Itu dengan cara mengklik menu laporan. Nah, di sini karena saya sudah pernah menggunakan kuis interaktif aplikasi Kahoot ini, maka sudah banyak laporan yang saya terima. Yang pertama, yang barusan kita gunakan itu kuis mata pelajaran fikih. Kita lihat. Nah, di sini bisa melihat peserta yang ikut ya, ada 1 karena hanya saya yang mengikuti, dan pertanyaannya itu hanya ada 2. Ya. Dan di sini juga kita bisa melihat opsi laporan. Bisa unduh laporan untuk melihat peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya ya dari peserta didik. Nah, laporannya seperti ini. Kita bisa lihat di final score. Nah, itu hanya saya yang memainkan, totalnya poin 951 dan semuanya mendapat peringkat 1 karena hanya saya yang memainkan. Baiklah, seperti itulah cara membuat kuis interaktif di aplikasi Kahoot, dan cara bermainnya seperti itu sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya akhiri. Apabila ada